Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Distia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan PG PAUD. Di sini saya ingin menyampaikan penanganan anak berkebutuhan khusus. Di materi ini, saya sangat tertarik sekali dengan anak yang Down syndrome. Nah, kebetulan di lingkungan rumah saya terdapat anak yang Down syndrome seperti ini. Saya menyebutnya anak yang istimewa. Oke, sebelum kita masuk ke cara penanganannya, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih Down syndrome itu. Down syndrome sendiri adalah salah satu kelainan genetik pada manusia, khususnya pada kromosom 21 yang menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang seseorang. Nah, normalnya kan manusia memiliki 46 kromosom. Namun, orang yang menyandang Down syndrome ini memiliki 47 kromosom dengan tambahan satu ekstra kromosom yang menyebabkan pertambahan fisik dan kemampuan mentalnya menjadi terhambat. Untuk mencegah Down syndrome ketika dalam kandungan, sebaiknya seorang ibu hamil memeriksa kandungannya ke dokter, sehingga dapat dideteksi pada pembentukan embrio si bayi. Dan bisa juga melalui tes sampel darah. Jadi di sini bisa dilihat apakah kromosom atau sel itu berjumlahnya sama antara sel telur ibu dan sel sperma ayah. Down syndrome ini tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dilatih. Kemampuan dasar anak Down syndrome yang harus dilatih sejak dini untuk bisa menolong hidupnya sendiri agar bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, di sini saya mempunyai dua penanganan. Penanganan yang pertama melalui program intervensi sedini mungkin yang melibatkan mulai dari yang pertama ada fisioterapi, yang kedua terapi bicara, dan yang ketiga ada terapi okupasional. Fisioterapi ini tujuannya untuk merangsang otot-otot, kan anak Down syndrome itu memiliki ketegangan otot yang lemah. Dimulai dari hal yang sederhana seperti mengangkat kepala, menggerakkan kaki, dan menggerakkan jari-jari tangan. Kedua, terapi bicara. Komponen ini sangat penting dalam penanganan sejak dini. Melalui terapi bicara dapat melatih kemampuan prabahasa anak, seperti kemampuan menentukan suara, memanggil papa dan mama. Yang ketiga, ada terapi okupasional, suatu terapi yang diberikan untuk melatih kemandirian, kognitif, kemampuan sensorik, dan kemampuan motorik dengan anak Down syndrome. Yang kedua, penanganan dari segi pendidikan di dalam kelas. Di sini guru dapat memberikan stimulus atau latihan kepada anak yang Down syndrome dengan cara bermain dan belajar. Nah, di sini saya memiliki kegiatan bermain. Di sini saya ada contoh kegiatan bermain untuk mengembangkan motorik anak. Yang pertama ada permainan sorting my palm dan meremas kertas. Permainan sorting my palm itu capit-mencapit untuk memindahkan pom-pom ke wadah sesuai dengan warnanya. Yang kedua, meremas kertas. Di sini guru instruksikan anak untuk meremas kertas sekecil mungkin hingga berbentuk bulat. Tujuan dari permainan tersebut untuk melatih otot-otot jari tangan si anak, agar ketika memegang sesuatu tidak kaku, sepertinya memegang pensil, makan sendiri menggunakan sendok. Kesimpulannya, jadi di sini kondisi lingkungan, peran orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak Down syndrome, agar anak Down syndrome itu berkembang seperti
anak-anak pada umumnya, sebaiknya orang tua selalu memberikan stimulus serta dukungan kepada anak itu. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang dititipkan untuk dijaga dan dirawat. Setiap anak itu unik dan memiliki bakatnya masing-masing. Nah, Down Syndrome ini memiliki bakat di bidang musik, salah satunya Stephanie Handojo, seorang atlet renang Down Syndrome yang sukses di kelas internasional sekaligus pemusik berbakat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.